Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang bioteknologi konvensional, sekarang bioteknologi modern. Bioteknologi modern yaitu alat yang digunakan sudah canggih, berdasarkan penelitian, menggunakan sterilisasi modern, produksi massal, dan menggunakan enzim serta DNA. Bioteknologi modern berdasarkan tujuan dapat kita bedakan beberapa macam. Yang pertama, perbanyakan individu. Perbanyakan individu yang dilakukan secara bioteknologi akan menghasilkan individu-individu baru secara vegetatif. Maka proses ini disebut juga dengan cloning. Perbanyakan individu dengan bantuan teknologi dapat dilakukan pada mikroorganisme, tumbuhan, serta hewan. Perbanyakan mikroorganisme menggunakan bioteknologi yang kita sebut dengan kultur sel. Salah satu contohnya adalah untuk memproduksi protein sel tunggal atau disingkat dengan PST. Mikroorganisme yang digunakan sebagai bahan protein sel tunggal berasal dari kelompok jamur, bakteri, maupun alga. Perbanyakan tumbuhan dapat dilakukan dengan teknik yang disebut dengan kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan memanfaatkan sifat tumbuhan yaitu totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan sedikit saja bagian tubuh tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan yang utuh, yang memiliki akar, batang, serta daun. Nah, sekarang kita lihat tahapan dari kultur jaringan. Pertama-tama, kita mengambil sedikit bagian dari tumbuhan induk yang akan diperbanyak. Bagian induk yang diambil disebut dengan explant. Kita lihat di situ ada pohon yang di dalam pot, nah itu tumbuhan induk. Kemudian explant ditumbuhkan ke medium yang baru. Nah, explant ini ditumbuhkan untuk menghasilkan kalus. Kalus adalah kumpulan sel yang bersifat meristematis dan belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi kita udah pernah belajar ya di materi sebelumnya. Lalu, kalus ini kemudian dipindahkan pada medium yang lain yang dapat memicu tumbuhnya akar, batang, serta daun, sehingga didapatkan tanaman yang kecil yang sudah utuh. Tumbuhan kecil ini disebut dengan plantet. Kemudian plantet dipindahkan ke dalam pot dan ditanam di luar laboratorium untuk mengalami proses aklimatisasi. Aklimatisasi adalah penyesuaian atau adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Selanjutnya, perbanyakan hewan dapat dilakukan dengan teknik transplantasi nukleus atau cloning. Contoh dari teknik ini yaitu domba doli. Nah, sekarang kita lihat proses cloning pada domba doli. Pertama-tama, dari domba yang ke-1, kita ambil sel tubuhnya. Lalu, pada domba yang kedua, diambil sel ovum atau sel telurnya. Dari sel ovum ini, intinya itu dirusak. Kemudian, sel tubuh tadi digabungkan dengan sel ovum yang telah dihilangkan inti selnya. Maka didapatkan sel yang baru. Sel baru ini berperan seperti zigot. Karena berperan seperti zigot, maka dapat berperan seperti embrio. Nah, perkembangan embrio ini terjadi di dalam rahim domba yang ketiga. Ketika lahir, domba ini memiliki sifat yang identik dengan domba yang menyumbangkan nukleusnya, yaitu domba pertama. Pemanfaatan bioteknologi yang kedua adalah pengubahan sifat. Contohnya yang pertama, iradiasi. Iradiasi yaitu perubahan sifat suatu organisme dengan cara penyinaran radioaktif. Contoh dari iradiasi ini adalah dihasilkannya tanaman atau tumbuhan yang buahnya sulit mengalami pembusukan. Lalu contoh yang kedua adalah teknik hibridoma atau yang dikenal dengan fusi sel, yaitu menggabungkan dua sel yang berbeda sifat dengan harapan menghasilkan satu buah sel yang baru memiliki sifat seperti dua sel yang digabungkan tadi. Nah, kita lihat pada gambar contohnya ingin menghasilkan antibodi monoklonal yaitu dengan menggabungkan sel limfosit dengan sel kanker. Maka dari penggabungan sel ini kita dapatkan sel hibrid yang memiliki sifat seperti limfosit.
yaitu mampu menghasilkan antibodi dan memiliki sifat seperti sel kanker, yaitu bisa membelah dengan cepat. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah rekayasa genetika, yaitu upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Nah, biasanya rekayasa genetika ini menggunakan plasmid, yaitu gen atau DNA membentuk lingkaran. Sekian pembahasan materi dari hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.